Assalamualaikum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas TikTok Shop yang bentar lagi mau ditutup. Nah ini saya bikin video nih jam 16:52 dan TikTok Shop akan ditutup hari ini jam 17 ya, beberapa menit lagi nih TikTok Shop bakal ditutup. Dan saya setuju banget teman-teman pemerintah yang nutup TikTok Shop. Kenapa? Bukan karena saya belain orang-orang Tanah Abang atau orang-orang yang istilahnya punya toko offline gitu, enggak teman-teman. Emang TikTok Shop ini dia enggak sehat persaingannya. Kenapa? Gini, jadi di TikTok Shop itu banyak banget seller yang ngejualnya itu harga pokoknya doang. Mereka nggak ngambil untung teman-teman. Misalnya kan mereka jual apa gitu, misalnya mereka jual produk kayak gini nih misalnya ya, casing HP kayak gini ya. Tapi ini Mas Bro bisa aplikasikan ke hampir semua produk di TikTok Shop ya, nggak hanya casing HP. Saya contoh ini casing HP. Misalnya nih casing HP. Casing HP harga belinya 1.000. Nah, kalau di toko-toko counter di luaran, counter offline gitu ya, ini ngejualnya 1.200, 1.300. Nah, karena counter itu kan dia butuh bayar karyawan, butuh dia ngambil profit buat kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi istilahnya dia ngambil margin. Jadi ngejualnya 1.200 dari modalnya 1.000. Tapi kalau di TikTok Shop itu beda. Dia bisa ngejual 1.000 bahkan ngejual 900, teman-teman. Nah ini nggak hanya casing, semua produk kayak panci lah, sodet lah, segala macam itu di TikTok Shop seperti itu. Mereka ngejualnya harga pokok, nggak ngambil untung. Jadi mereka ngambil untungnya di mana? Ya dari aplikasinya dapat bonus gitu ya, atau dari endorsement seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak produk yang dijualnya cuman harga pokok dari pabrik dan toko-toko offline itu nggak bisa karena mereka harus bayar sewa lah, bayar karyawan segala macam. Ngikutin di TikTok Shop itu akan bikin ekonominya itu jadi rusak teman-teman. Nah karena itu memutus rantai, memutus supply chain ya, memutus rantai ekonomi. Nah kalau TikTok Shop itu dia kulaknya 1.000 dijual 1.000, berarti dia ngelewatin 2 mungkin ya, dari produsen ke distributor ke toko baru ke konsumen. Jadi kalau dari TikTok Shop dari pabrik nggak ngambil untung pula, ngejual langsung ke konsumen, dia udah ngelewatin 2. Nah kalau seperti itu teman-teman, nanti dalam jangka panjang kalau banyak produk yang dijual seperti ini, nanti dalam jangka panjang itu toko-toko offline itu bakal sepi. Nah toko-toko offline itu dia kan ada karyawan, ada pekerja, ada owner. Nah kalau seperti itu nanti apa jadinya? Jadi pekerjaannya nanti bisa dikurangin atau penghasilan owner-ownernya jadi berkurang. Nah, kalau seperti itu terjadi teman-teman, nanti namanya juga owner itu kan dia juga belanja juga. Ya, belanja juga di belanja tempatan. Kalau misalnya pendapatannya berkurang tentu aja dia akan mengurangi belanjanya dia. Seperti itu. Dan akan banyak orang-orang yang di PHK dan yang selanjutnya akan banyak pengangguran juga dan daya beli masyarakat akan menurun gara-gara memutus supply chain seperti itu. Padahal orang yang jualan di TikTok Shop itu dia ngambil untung, tapi produknya udah laku. Kalau teman-teman mungkin berpikir seperti ini, wah gue sebagai konsumen enak dapat barang murah. Iya bener, tapi kan teman-teman sebagai konsumen tuh Mas Bro, teman-teman juga sebagai istilahnya pencari uang juga. Misalnya teman-teman yang jadi konsumen dapat barang murah, casing seperti ini. Teman-teman kerja di mana? Teman-teman pasti kerja. Ya, teman-teman tetap nyari duit gitu ya. Dan kalau misalnya ini terjadi, nanti kalau misalnya teman-teman itu buka toko gitu ya, jualan. Nah, kalau misalnya daya beli masyarakatnya itu turun, ya, nanti tetap aja toko-toko teman-teman akan jadi sepi. Seperti itu, guys. Jadi istilahnya tetap ini set ditutup aja. Kalau misalnya mau belanja ya di Shopee atau Tokopedia seperti itu, yang mereka itu seller bener tapi dia ngambil untung. Nah seperti itu Mas Bro ya. Jadi mau jualan di apapun, mau jualan di toko offline, toko online, boleh aja jualan tapi ngambil margin lah biar semua itu dapat. Jadi kalau teman-teman itu kayak TikTok Shop terus jualan nggak ngambil untung, nah itu dia yang bikin hancur guys. Karena yang lain nggak bisa ngikutin, akhirnya ya lakunya di TikTok Shop semua, ngambil untung, dia jadi nggak beli di toko-toko yang lain, toko-toko offline atau toko online yang lain. Jadi nanti penghasilan mereka itu jadi macet, penghasilannya macet, daya belinya jadi turun kalau terjadi secara global dan di banyak produk. Seperti itu guys.
ya. Nah itu dia yang menyebabkan kenapa TikTok Shop ini berbahaya, karena para sellernya itu ngejualnya itu modal, bahkan lebih murah dari modal seperti itu. Jadi ya gitu guys ya. Jadi saya setuju ini TikTok Shop ditutup. Nih sekarang nih bentar lagi 3 menit lagi ditutup. Nah semoga aja kalau TikTok Shop ditutup jadi nggak ada orang-orang yang ngejualnya itu harga modal atau di bawah harga modal di banyak produk, nanti teman-teman jadi belanja ke toko online lagi, nggak masalah ke Shopee, Tokopedia atau toko-toko online yang lain, website online gitu boleh, atau beli di toko-toko offline ya seperti itu juga boleh, bebas mau online atau offline boleh, tapi ya jangan istilahnya seperti ini lagi gitu ya, produk dijualnya dibanting-banting seperti itu. Jadi kasihan yang dia itu memang mau jualan ya yang ngambil untung seperti itu guys ya. Ya mungkin cuma sedikit, bentuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.